Hadratal Mukarramin wal Muhtaromin, para asatid, para kesepuhan, pengatulaku pangjajab acara oge terkhusus Sohibul Bait penyelenggara manakib. Alhamdulillah parantos terlaksana khidmat amaliyah dikawit diaoskeun Al-Qur'an tanbih tawasul marqobah sakalih doa. Mugi wae barokah karomah maghfirah miwah rahmat Allah sumarat wabil khusus kanggo penyelenggara manakib, umumna kanggo urang sadaya nandupi maksud cita-cita dunya akhirat aya dina ijabah disarengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, tahun 88 almarhum pun bapak kantos nyangen kapribados di mana wae aya majelis dugikeun nu paling inti perkawis tentang keimanan. Karena hal yang paling penting dalam menyikapi hidup ini supaya kita meraih ketenangan, kebahagiaan, bahkan keselamatan nanti di dunia sekaligus juga di akhirat, punya dasar adalah keimanan. Ini adalah hal yang paling penting dalam menyikapi kehidupan, harus dengan keimanan, Pak. Karena apabila ada permasalahan yang kecil tanpa solusi iman bisa pusing. Besarnya permasalahan kehidupan tanpa dengan iman bisa stres. Bertumpuknya permasalahan tidak ada solusi dengan iman bisa depresi. Lamun geus pabaliut jeung masalah rungsing, cek orang Jawa mah kemerungsung, tanpa iman bisa naon, Bu? Kitu nya. Hal yang kecil tanpa iman pusing, besar masalah tanpa iman stres, bertumpuk permasalahan tanpa ada iman depresi. Banyak kasus terjadi penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain, bukan kepada orang lain saja, bahkan anak bisa berani ke orang tua bisa membunuh anak karena tidak ada keimanan. Iman inilah yang sangat penting, apalagi di akhir zaman ini. Bahkan kemarin Ibu, setelahnya pandemi tahun 2022 ya, selesai pandemi, itu krisis kesehatannya 2 tahun bergeser jadi krisis ekonomi. Serba kurang, uang kurang, makanan kurang, pekerjaan sudah banyak yang nganggur. Tanpa ada iman bisa stres. Nah, inilah pentingnya iman. Bagaimana supaya kita menebalkan keimanan? Kata Nabi, jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui, menservis iman? Kata Nabi, bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbanyak saja zikir la ilaha illallah. Dengan zikir la ilaha illallah, iman semakin kuat, iman semakin tebal. Jauh dengan Allah, iman lemah. Bahkan ruginya orang-orang yang tidak beriman. Di dalam hadis Nabi, hadis kursi ini, di dalam hadis kursi redaksinya lumayan panjang, Pak. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah di yaumil kiamat untuk mengumpulkan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir diciptakan. Lalu oleh Nabi Adam dipisahkanlah yang beriman dan tidak beriman. Ternyata jumlahnya setiap 1000 orang hanya 1 orang yang beriman, Pak.
Itu dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir diciptakan, dikumpulkan oleh Nabi Adam, dipisahkan beriman dan yang tidak beriman. 99% tidak beriman. Kata Allah, wahai Adam, masuklah kau dalam surga beserta orang yang beriman, dan orang yang tidak beriman masuk dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini di depan para sahabat. Sahabat nangis, Bu. Ditaros ku Kangjeng Nabi, wahai sahabat, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, saya takut menjadi orang yang tidak beriman. Saya takut nasib kami menjadi orang yang tidak beriman. Bayangkan level sahabat anu caket jeung Kangjeng Nabi, dicarioskeun ku Kangjeng Nabi nu iman jeung nu henteu di yaumil kiamat ngan sakedik. Eta sahabat nangis piraku urang teu ngagoak kitu. Sahabat nangis piraku urang teu jejeritan. Lamun kagolongkeun kana golongan jami teu iman. Saur Nabi ya kepada sahabat, engke mah di yaumil kiamat nu iman jeung jalma nu teu iman teh persis jiga bulu domba nu hideung sadayana ngan salembar nu bodas. Nah, selembar yang warna putih itu gambaran orang yang tidak beriman, orang yang beriman. Jadi bulu domba hideung aya salembar nu warnana bodas, ta eta teh gambaran jalmi nu iman. Ku sakedik-sakedikna jalma nu iman lir ibarat bulu domba nu bodas, Pak. Mata kacida keung jeung sieun kantenan ringrang jeung hariwang, upami urang digolongkeun atanapi ditakdirkeun ku Allah janten jami nasibna nu teu iman. Kacida untungna keur hamba-hamba nu mempertahankeun dina kayan kahirupan kondisi kieu ku keimanan, Pak. Nah, ku keimanan ieu, ku keyakinan ieu ka Gusti Allah sehingga menimbulkan sebuah ketenangan anu hakiki, sebuah kebahagiaan anu hakiki kulantaran tenangna di dalam kolbu, kulantaran ayana iman, kulantaran ayana zikir la ilaha illallah. Jadi penting zikir teh, penting netepkeun kaiman lebet kolbu teh. Saur Kangjeng Nabi, adzikru alamul iman, ari zikir teh cirina jalma nu iman. Upami ditaros iman salira iman, tapi ieu jami teu dikir ka Gusti Allah teu iman. Sabab cirina jalma nu iman mah nu zikir ka Gusti Allah, nu resep dikir ka Gusti Allah. Alamatu hubbillah hubu zikrillah, wa alamatu bugdillah bugdu zikrillah. Ciri jalma nu cinta ka Allah, nu iman ka Allah, resep kana dikir. Sabalikna saha jalma nu teu cinta, nu teresep ka Gusti Allah, bugdu zikrillah, ieu jalmi teh benci teresep kana dikir. Sebab kebahagiaan seorang hamba Allah, ketenangan seorang hamba Allah tidak bisa diukur dengan hal zahiriyah, hal materi, Pak, tetiasa. Tidak bisa diukur dengan tingginya pangkat menjadi bahagia. Tidak bisa diukur dengan banyaknya uang. Tidak bisa diukur dengan status sosial yang tinggi. Karena itu adalah hal yang sangat sementara, Pak. Banyaknya uang bisa habis, tingginya pangkat bisa dipensiun, dia bersandar kepada status sosial bisa menjadi bulian. Jadi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika si ruhaninya selalu dia ada konektivitas, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru dia tenang. Cing abdi naros. Lamun keur gaduh artos tenang henteu? Tenangnya. Lamun keur teu boga duit gelisahnya. Padahal ketenangan dan kegelisahan itu tergantung dari kolbunya, tergantung daripada hatinya. Bawa badai naros cerewet teu ka salaki, ari salaki sok mere duit atau napi tara, sing jawab atuh Bu, sing jujur.
Ari salaki sok pedit ka ibu tara tosok, ari ibu sok cerewet ka salaki. Tapi luar biasanya Pak, ibu-ibu itu kalau walaupun dia sedang marah ke suaminya, tapi masih dalam kondisi jihad fisabilillah. Bahkan ibu-ibu itu jihad fisabilillah bukan saja pergi ke Palestina, ibu, di rumah tangga pun dia bersabar dalam kondisi ekonomi suami ketika tanpa ada uang, tapi sabar Bu. Itu jihad fisabilillah. Itulah buktinya orang yang beriman. Sanajan ngesikan beas bari jeung bad kasalaki anger we ngesikan da kersaha nyebut lagi kersi eta cenanya. Padahal kersaha ibu untuk suami. Bahkan yang paling indah ketika nasinya sudah matang, lauk pauk sudah ada di atas meja, bari jengkel ka salaki da moal biasa tuangeun moal bisa tuang eta salakina lamun pamajikanna teu ngalios heula ngarti jeung surti leos we pamajikanana salakina lebet kamu pan pamprok palebah nalawang panto pan teu patanya. Begitu ngaleos suami mau makan, istri walaupun dalam keadaan kesal tapi masih dalam kondisi jihad fisabilillah keur nu jadi salakina. Apalagi dengan keimanan yang lebih kuat dalam hatinya itu. Semuanya menjadi suasana yang indah. Insya ayana la ilaha dzikir. Az-zikru alamul iman. Dengan zikir adalah cirinya orang yang beriman. Maka Quran pun sudah jelas memberikan sebuah konfirmasi. Quran sudah menjelaskan bahwa sedikitnya orang yang beriman nanti di yaumil kiamat. Quran menyebutkan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman beserta Nabi Nuh, hanyalah sedikit. Ada ayat yang lain menyebutkan walau harasta bimu'minin, walaupun mereka berharap menjadi orang yang beriman, tapi nasibnya di kiamat hanya sedikit. Ada ayat lain menyebutkan wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun, sesungguhnya kebanyakan dari golongan manusia yang bertemu dengan Allah di yaumil kiamat dalam keadaan kafir. Dari 124.000 nabi dan 313 rasul sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW, nasibnya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman di yaumil kiamat pasti hanyalah sedikit. Ngan sakedik ibu nu iman, maka orang pertahankan ieu keimanan dina lebet kalbu orang. Bahkan jangan sampai ketika kita wafat, meninggal dunia, ruh dicabut oleh malaikat di akhir-akhir hayat kita, jangan sampai lepas dengan keimanan. Ulah lepas sing tetap renggenek ieu keimanan. Paingan telepatnya guru orang, ada masalah apapun dari mulai permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga, permasalahan pribadi, permasalahan usahanya kurang maju bahkan sering bangkrut, dongkap ka pangarsa abah, naon ibu nu diwaler ku pangarsa abah, seueurkeun wae zikir. Abah abi teh nuju kieu zikir, abah abi teh permasalahan seperti ini zikir, karena dengan zikir akan ada solusinya. Nah, seueurkeun wae zikir la ilaha illallah, minimal tiap ba'da salat hitungan jumlah yang sudah diberikan oleh guru kita pangresa Syekh Ahmad Sahibil Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu 165 tiap ba'da salat. Kalau memang sibuk, ada urusan yang sangat penting tidak bisa ditinggalkan, bisa dikodok di hari-hari yang lain, di waktu-waktu yang lain. Kalau memang sibuk bisa 3 ibu. Umpama zuhur sibuk boleh 3. Nanti asar masih sibuk bisa 3. Maghrib masih sibuk bisa 3. Isya sibuk 3. Subuh sibuk juga 3. Jadi lamun sibuk terus tilu terus punya. Bayangkan eta dijumlah ke ibunya.
Kalau 2 kali dikodo berarti kali saja 165 kali 2. Berarti lamun 3 kali dikodona 165 kali 3 dikodo. Makanya ibu kalau lupa berapa saya yang harus dikodo, perbanyak saja di waktu luang sebelum subuh atau setelah sholat subuh, zikirnya perbanyak saja, minimal 1000. 1000 cenah dikirna 1000. Nanti menjelang qiyamul lail, setelah sholat lalu zikir menjelang subuh, tambah lagi perbanyak zikirnya. Itu mengkodok zikir-zikir yang dilewat. Nah, jadi guru kita memberikan dosisnya 165 tiap ba'da sholat. Apa yang dibacakan 165? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah zikir yang paling utama, zikir yang paling afdol. Mau nyari kalimah apa yang lebih hebat daripada la ilaha illallah? Tidak ada, Bu. Dulu ibu, ketika di Yaman terjadi perang, maka datanglah ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, negeri kami sedang perang. Bagaimana supaya terjadi gencatan senjata? Diberilah doa oleh Nabi yang sekarang terkenal namanya hijib Yamani. Dibacakan hijib Yamani di perbatasan, belum masuk ke Yaman ya. Baru di perbatasan dibaca hijib Yaman, negeri Yaman yang sedang perang langsung berhenti. Itu saking hebatnya, luar biasanya hijib Yamani, Pak. Tapi kalau hijib Yamani dibandingkan dengan la ilaha illallah, maka tidak seberapa, justru lebih utama la ilaha illallah. Sehebat-hebatnya hijib Yamani yang dibacakan di perbatasan, negeri Yaman langsung aman dengan dibaca hijib Yaman tersebut, tapi tidak bisa mengungguli, tidak bisa menandingi kehebatan la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih hebat, Bu. La ilaha illallah apabila ditimbang dengan beratnya bumi dan isinya, langit beserta isinya, laro jahat pasti akan lebih berat kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah menjadi sebuah pintu surga, la ilaha illallah menjadi penutup pintu neraka dengan la ilaha illallah. Bahkan kata nama-nama dari la ilaha illallah beda-beda ya. Disebut kalimatul iman, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimah urwatul wusqa, kalimah miftahul jannah, kalimah iman, kalimah taqwa, kalimah pembuka pintu surga, kalimah ikhlas, la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia sudah masuk ke dalam surganya Allah. Mana akhir hayat itu? Ketika kita tarik napas, keluarkan lagi, habis tuh akhir hayatnya. Tarik lagi, habis lagi tuh napasnya. Terus saja diulang-ulang la ilaha illallah. Tarik lagi napasnya, la ilaha illallah. Insyaallah dakhalal jannah. Itulah ketebalan dan kekuatan iman tergantung dari banyak ataupun sedikitnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu meyakini Allah adalah Khaliq dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi orang yang beriman itu meyakini Allah. Nah, sering-sering menyebut namanya, diucapkan setiap saat nama yang menciptakan kita, dengan dikir jahar la ilaha illallah, dan yang kedua dengan dikir khafi yang selama-lamanya dikir khafi. Kalau dikir jahar itu ada batas waktunya. Di rumah bisa dikir, setelah sholat bisa dikir, tapi di pasar ada batas waktunya, ketika di kantor ada batas waktunya. Tapi zikir yang kedua yang diberikan oleh guru kita adalah zikir khafi. Ini tidak ada batas waktunya. Setiap saat, dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, bil guduwi wal asal, pagi-pagi sampai sore, terus berzikir kepada Allah. Sedang makan, sedang minum, dia sedang berdiri, dia sedang duduk, dia sedang berbaring, terus zikir kepada Allah. Sedang di dalam angkot, di atas pesawat, di dalam pesawat pun di atas udara,
di tengah-tengah lautan kita sedang berlayar, itu tidak pernah ada batas waktunya zikir yang ada di dalam lubuk hati ini. Wadhkur rabbaka fi nafsika, ingatkanlah Tuhanmu di dalam jiwamu, di dalam relung jiwamu. Ini selamanya, Bu. Jasadnya kita berinteraksi sosial dengan siapapun, tapi hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bikinnya tidak terhalang dengan apapun. Makanya yang disebut dengan ujlah pinnas dengan adanya dzikir khafi. Kalau ujlah aninas, dia menghindar dari keramaian supaya tidak terganggu hatinya. Dia ujlah aninas, menghindar dari keramaian. Tapi kalau dengan dzikir khafi, dia bisa hidup dengan keramaian tapi dia tidak terganggu. Itulah yang disebut dengan ujlah pinnas, nyumput bunyi dinu caang. Jadi teka ganggu, alhamdulillah, di dalam lubuk hatinya. Itu nikmat tuh. Ketika makan dia ingat kepada Allah, ketika dia minum ingat kepada Allah, ketika dia sedang di pasar, di kantor, dimanapun, terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, istimewa ya dengan adanya dzikir khafi. Mudah-mudahan saja dengan tema yang saya sampaikan di khidmat ilmiah mengenai tentang keimanan, ternyata orang yang beriman itu hanya sedikit di yaumil kiamat. Kita perbanyak saja dengan dzikir, akan lebih tebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf dari segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.